Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mufia. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat dipelajari dengan baik dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Baik, pada mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10, sesuai dengan buku pegangan kalian, maka materi pertama adalah masalah ekonomi. Nah, kita mulai dengan masalah pokok ekonomi terlebih dahulu ya. Masalah pokok ekonomi atau permasalahan pokok ekonomi dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Untuk yang pertama mengenai masalah pokok ekonomi klasik. Kita masuk kepada masalah pokok ekonomi klasik ya. Untuk yang pertama adalah masalah produksi. Jadi masalah produksi ini adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa, di mana produsen perlu menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat banyak, disinilah produsen harus memikirkan bagaimana agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Biasanya dengan menentukan barang apa yang harus diproduksi, lalu menyiapkan bahan baku apa yang dipakai atau yang digunakan, lalu menentukan berapa jumlah yang harus diproduksi. Nah, seperti itu yang ada pada masalah pokok ekonomi klasik bagian produksi. Lalu untuk yang kedua adalah distribusi. Nah, distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Menekankan pada bagaimana barang atau jasa yang diproduksi bisa tersalurkan pada masyarakat atau konsumen dengan baik. Oke. Kemudian di sini ada konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan kegiatan memanfaatkan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Sebagai konsumen, kita harus bisa menentukan barang atau jasa apa yang kita butuhkan. Jadi, masalah ekonomi klasik ini ada 3 ya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kemudian di sini ada masalah pokok ekonomi modern. Juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, what barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksinya. Dan yang ketiga, for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Untuk yang pertama, barang apa yang akan diproduksi? Nah, di sini pembahasannya karena terbatasnya sumber daya yang ada, sedangkan kebutuhan masyarakat tidak terbatas, maka produsen perlu memikirkan prioritas barang apa yang akan diproduksi. Nah, keputusan mengenai barang apa yang akan diproduksi harus dipertimbangkan dengan cermat. Dalam pengalokasian dana pembangunan, terutama dalam produksi barang-barang, kita harus dapat menjelaskan alasan barang tersebut diproduksi. Jika sudah memutuskan jenis barang apa yang akan diproduksi, tantangan selanjutnya adalah menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Kita lanjut untuk yang kedua yaitu how atau bagaimana cara memproduksinya. Nah, ini berkaitan dengan teknik, teknologi, ataupun metode apa yang harus digunakan untuk memproduksi suatu barang. Ketika sudah ditentukan barang apa yang akan diproduksi tadi di bagian pertama atau di what, maka yang harus dilakukan adalah kita harus memikirkan juga bagaimana cara untuk memproduksinya. Di sini ditentukan teknik atau teknologi ataupun metode apa yang akan digunakan seefisien mungkin agar tidak terjadi biaya produksi yang terlalu berlebihan. Nah, misalkan ada pabrik jamu bubuk. Di sini harus ditentukan lebih efisien mana menggunakan sumber daya manusia ataupun menggunakan mesin. Nah, jika sudah ditentukan dan dihitung mana yang lebih tepat, misalkan kami misalkan lebih baik menggunakan mesin karena efisien waktunya dia lebih cepat dan bisa memproduksi jamu bubuk lebih banyak daripada menggunakan sumber daya manusia, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga atau for whom, di sini untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi produsen harus punya sasarannya atau pangsa pasarnya. Nah, ini berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Faktor pemengaruhnya adalah perbedaan pendapat
pendapatan di kondisi konsumen. Saya contohkan, untuk pabrik jamu bubuk tadi, kita harus mengetahui harus disalurkan kemana, harus dijualkan ke siapa. Nah, kita gak mungkin kan jualan jamu bubuk terus di anak-anak SD. Jelas mereka gak mau, karena itu kan bagi mereka itu apa, untuk apa, rasanya gimana kan mereka gak tahu. Jadi kita harus langsung ke pangsa pasar kita, atau menentukan pangsa pasar kita, yaitu misalkan orang dewasa yang membutuhkan tambahan untuk meningkatkan sistem imun mereka, seperti itu. Jadi kita tidak boleh asal aja untuk memproduksi suatu barang. Kita harus tahu dulu barang apa yang diproduksi, apa saja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, lalu menggunakan teknik apa tadi, yang how. Kemudian yang terakhir untuk for whom-nya juga kita harus menentukan itu untuk siapa barangnya. Seperti itu penjelasan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan japri ke WA Bu Fia ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.